Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 16 Maret 2025 dengan judul Sepenuh Hati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mari kita ikuti penjelasannya. Keheningan yang hampir menakutkan menyelimuti ruang operasi ketika masing-masing anggota tim bedah melanjutkan dengan keterampilan profesional mengatur persiapan pra-operasi yang ditugaskan kepada mereka. Bunyi dengung alat bantu pernapasan dan pemempaan ritmis dari mesin bypass darah kadang-kadang terputus karena direndam oleh suara para dokter ketika dada John Doe dibuka untuk bypass 3 kali lipat. Saya adalah seorang perawat untuk penanganan kritis yang sedang dalam pelatihan di Rumah Sakit Baptis di Nashville, Tennessee, yang ditugaskan untuk mengamati. Di saat seorang ahli bedah berjubah putih mendekati meja operasi, 2 orang dokter lainnya mundur. Hanya menyisakan 1 dokter untuk membantu. Saya ditempatkan di kepala pasien sehingga saya dapat melihat dengan jelas organ yang hampir tidak bergerak tersebut. Kepala ahli bedah meraih jantung itu dengan lembut dan menahannya dengan tenang sampai itu berhenti berdetak. Dengan 1 anggunkan kepada teknisi yang bertanggung jawab atas mesin darah, dokter menandakan agar penjepit dipasang. Dengan demikian akan mengalihkan darah John Doe ke mesin tersebut. Hanya butuh waktu singkat untuk memperbaiki dan mengganti pembuluh yang rusak di dalam jantung. Kemudian sebagaimana jantung itu dihentikan dengan lembut, demikianlah juga itu didenyutkan kembali, dan ketika kami semua menahan napas sembari menunggu, jantung tersebut dengan perlahan-lahan mulai terdengar berdenyut. Berikutnya sebuah anggukan keberhasilan dan kemudian penjepit itu dilepaskan. Darah kemudian yang luar biasa kembali diaktifkan oleh pompa yang diberikan Tuhan. Ruang operasinya tidak lagi tenang. Sorakan dan ucapan selamat terlihat memenuhi ruangannya. Momen yang mengembirakan itu mengingatkan saya pada Sang Pencipta ulung yang begitu sering mengungkapkan pelajaran rohaninya melalui reaksi fisik tubuh kita yang dibuat secara luar biasa dan menakjubkan. Hati kita yang sakit karena dosa harus dihentikan, diperbaiki dan dipulihkan oleh dokter agung. Saat kita membuka penjepit hati kita, darah Yesus memulai aliran baru kehidupan rohani kita. Kita kemudian dirawat oleh perhatian dan kasih yang lembut dari Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Mungkin John Doe tidak menyadari kondisinya yang serius sampai dia tidak lagi memegang kendali atas hidupnya sendiri dan membutuhkan perbaikan bedah.
Sekarang saya harus bertanya, apakah saya membiarkan kehidupan rohani saya berjalan dengan sembarangan? Saat saya meninggalkan ruang operasi hari itu, saya hanya bisa berdoa, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Bagaimana dengan kesehatan hati Anda? Mintalah sekarang untuk Tuhan menciptakan dalam diri Anda sebuah hati yang utuh dan sehat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.